Jumpa lagi di Adu TV. Ya, video ini dibuat saat memasuki musim hujan akhir 2024. Jadi, di sini kami akan hadirkan jajaran smartphone yang memiliki daya tahan terhadap air alias punya IP rating. Dan kami akan pilihkan yang di bawah 3 juta rupiah karena kami tahu akan ada aja yang butuh HP yang lebih tangguh meskipun harganya relatif terjangkau. Menariknya, dalam daftar ini akan ada smartphone yang harganya di bawah 1,5 juta rupiah. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, cek disclaimer-nya dulu. Ya, jadi dalam video kali ini kita cuma akan bahas smartphone dengan rating ketahanan terhadap air. Maksudnya punya IP rating dengan angka keduanya yang bukan X karena angka keduanya buat ketahanan air ya. Jadi daftar ini kita bukan merekomendasikan dari kelebihan masing-masing smartphone, tapi spesifik dari IP rating itu tersebut. Cuma tentunya kami tetap akan menyortir ya, kalau nggak banyak banget sebetulnya yang di bawah 3 juta. Nah, untuk mempermudah kami jelaskan dulu secara sederhana mengenai si IP rating ini ya. IP rating terdiri dari 2 angka. Ada angka depan dan angka belakang. Jadi ini bukan dijumlahin, bukan berarti nih IP 54 itu lebih kecil dari IP 62 misalnya. Nah, bukan gitu cara bacanya. Gini cara bacanya ya. Angka depan itu menandakan ketahanan terhadap benda padat. Biasanya ini hitungannya debu ya. Jadi angka depannya itu untuk debu. Angka belakang itu menandakan ketahanan terhadap air bersih, bukan air laut ya, air bersih ya. Nah, untuk angka depan, 5 artinya debu bisa masuk tapi tidak akan mengganggu operasional si smartphone-nya. Angka 6 artinya dia kedap dari debu. Jadi harusnya debu nggak bisa masuk. Itu angka depan ya. Nah, untuk angka belakang ya, kita mulai dari 2 deh ya, karena yang ada tuh 2 di sini yang paling kecil. Artinya dia bisa kena percikan air tipis-tipis. Bukan berarti bisa kena air hujan yang deras, bukan. Tapi air tipis-tipis nggak masalah. Angka 3 artinya bisa kena siraman air seperti hujan tapi dari satu arah aja, umumnya dari arah atas ya. Lalu angka 4 artinya dia aman kena siraman air dari berbagai arah. Nah, ini yang lebih aman biasanya. Untuk 5 dan 6 itu memang gak ada di sini, tapi itu artinya ketahanan terhadap semprotan air. Lalu 7 dan 8 itu artinya dia tahan tercelup ke dalam air. Biasanya sekitar kedalaman 1,5 meter dan sekitar setengah jam ya. Bisa lebih ya, tergantung klaim dari produsen. Kemudian kalau ada yang punya 9 itu artinya ketahanan terhadap semprotan air bertekanan tinggi yang suhunya juga tinggi di atas air biasa. Ini misalnya kena cuci steam misalnya. Nah, itu kalau 9. Dan iya, sekarang di bawah 3 juta rupiah itu sudah banyak smartphone yang punya rating setidaknya IP52. Bahkan ada yang sampai IP64. Kita mulai aja diurutkan dari yang rating ketahanannya paling rendah yang masih kami pilih di sini. Dari IP52, di sini ada Poco C75 dan Redmi 14C, HP kembar ya. Poco C75 itu mulai dari sekitar 1,4 juta sampai 1,7 juta. Lalu Redmi 14C itu mulai dari sekitar 1,5 sampai 1,8 juta. Layar 6,88 inci HD+, 120Hz, Helio G81 Ultra. Iya, nggak kencang-kencang amat ya. Ultra itu bukan menunjukkan bahwa dia lebih kencang, bukan. Berarti dia sama keluarga Xiaomi gitu maksudnya ya. Baterai 5160 mAh dengan charging 18 watt, kamera utama 50 megapiksel, selfie 13 megapiksel, IP ratingnya di IP52. Yang perlu diperhatikan di sini dia masih ada iklannya, performanya biasa aja lah buat kelas harga 1 jutaan ya, dan belum ada sensor buat gyronya. Kelebihannya RAM dan storage-nya tergolong besar, punya NFC, layar 120Hz, jaminan update software 2 generasi ya, dan security patch selama 3 tahun dari di launchingnya. Oke. Kemudian sekarang IP53 ada Tecno Spark 20 Pro NFC, panjang bener namanya ya, kurang lebih sekitar 1,7 jutaan. Layar 6,78 inci Full HD+, 120Hz, SoC-nya udah mantap, Helio G99. RAM dan storage-nya 8256, baterai 5000, chargingnya 33 watt. Kamera utama 108 megapiksel, selfie 32 megapiksel, IP53. Yang perlu diperhatikan di sini dia masih pakai Android 13 dari awalnya ya, kita nggak tahu apakah ada update OS atau enggak. Lalu dari sini menariknya SoC-nya terbilang kencang untuk kelas harganya, RAM dan storage-nya juga besar, punya NFC, stereo speaker juga ada di sini. Nah, kemudian masih di IP53 juga ada Tecno Spark 20 Pro Plus NFC, panjang banget ya, 8256, harga sekitar 2,2 jutaan. Helio G99
lagi, 6,78 inci Full HD AMOLED 120Hz 5000 mAh, charging 33 watt. Kamera utama 108 megapiksel, selfie 32 megapiksel, lagi-lagi IP53. Ya kalau bisa diperhatikan ini adalah dia masih 4G, hanya single kamera plus bonus dan gak ada kejelasan soal update OS seperti biasa. Lalu dari kelebihannya, bodinya curve, tipis, ringan, layar AMOLED 120Hz, in-display fingerprint ada di sini, stereo speaker ada di sini, NFC juga ada di sini. Masih di IP53, ada Tecno Pova 6 NFC. Iya, Tecno, semua yang pakai NFC bisa NFC. Iya. 8256 sekitar 2,3 jutaan. Helio G99 lagi, ya 6,78 inci Full HD AMOLED 120Hz, 6000 mAh, ini lebih besar. Charging 70 watt, kamera utama 108 megapiksel, selfie 32 megapiksel, IP53. Yang mesti diperhatikan di sini dia masih single kamera plus bonus aja dan masih 4G tentunya. Lalu kelebihannya layar AMOLED 120Hz, in-display fingerprint, ada NFC, ada audio jack plus, ada fitur FM radio, infrared blaster ada di sini, dan ada janji update OS seenggaknya 2 tahun. Oke, kita next sedikit. Ada IP54 sekarang ya. Udah tahu kan IP54 artinya apa ya? Udah dijelasin tadi ya. Tecno Spark Go 1 ya. 4128 ya. Nah, ini harganya di 1,1 jutaan. Luar biasa. Layar IPS 6,7 inci HD ya, HD plus ya, 120Hz. SoC-nya dia pakai Unisoc Tiger 615, RAM 4GB, storage 128GB, baterai 5000 mAh, chargingnya cuma 10 watt. Kamera utama 13 megapiksel, selfie 8 megapiksel. Dan seperti bahas tadi dia punya IP54, bahkan lebih kedap dari yang sebelumnya ya. Ya, kelemahannya adalah dia belum punya NFC, charging 10 watt, layarnya cuman HD di sini. Kelebihannya, storage besar 128GB, layar 120Hz, udah pakai Android 14 di sini. Nah, lumayan kan? Nah, masih di IP54 ada Oppo A3 NFC ya, 8128 di harga 2,5 juta. Layar 6,78 inci 90Hz, SoC-nya Snapdragon 6S Gen 1 4G. Ya, kalau ada S berarti dia di bawah 6 Gen 1 ya. S itu berarti di bawah 6 Gen 1. Masih 4G, baterai 5000 mAh, dukungan chargingnya tinggi di 45 watt, kamera utama 50 megapiksel, selfie-nya sayangnya di 5 megapiksel, IP ratingnya di IP54. Yang mesti diperhatikan adalah performanya bukan yang terbilang kencang untuk kelas harganya. Lalu dia nggak punya gyro hardware dan ini pakai eMMC ya untuk kelas harga segini. Nah, kelebihannya chargingnya kencang di 45 watt, dia punya yang namanya NFC 360 degrees ya, jadi lebih gampang untuk NFC-nya. Lalu ada janji kelancaran pakai sampai 50 bulan. Lanjut masih di IP54, ada itel S25 ya, 8128, harga sekitar 1,7 juta, layarnya 6,78 inci, Full HD plus 120Hz, SoC-nya ini pakai Unisoc T620 ya, baterai 5000 mAh, chargingnya di 18 watt, kamera utama 50 megapiksel, selfie 32 megapiksel, IP rating IP54. Kalau dilihat di sini ya, emang performanya bukan yang terbilang kencang-kencang amat, walaupun di bawah 2 juta ya. Lalu dia nggak punya gyro, cuma punya virtual aja. Dari sisi kelebihannya, namanya mirip smartphone flagship. Itu kelebihan apa kekurangan sih sebetulnya? Ya sudahlah ya. Lalu layarnya, wah ini AMOLED 120Hz, punya infrared blaster, dan dia punya janji untuk bisa dapat Android 15. Nah, masih di IP54 ada Infinix Note 40 8256, harga 2,2 jutaan, lebih tinggi sedikit ya. Helio G99. Wah, ini udah oke lah nih ya. Layar 6,78 inci Full HD Plus AMOLED 120Hz, baterai 5000 mAh, charging 45 watt ya, dan dia bisa wireless charging di 15 watt. Kamera utama 108 megapiksel, selfie 32 megapiksel, sudah IP54. Yang mesti dicatat mungkin dia masih 4G ya karena G99, dan dia tidak punya audio jack dan tidak support penggunaan micro SD. Kelebihannya ada wireless chargingnya tadi kan, charging kabelnya juga super kencang, daya tahan baterainya bisa terbilang oke lah di sini ya. Stereo speakernya ini by JBL ya, layar AMOLED 120Hz, dan ada jaminan update OS selama 2 tahun atau 2 kali, dan dia punya NFC tentunya. Kemudian masih IP54, ini yang paling banyak kayaknya ya, ada Poco M6 Pro 8256, harga sekitar 2,7 ya, kalau kalian dapat lebih murah bagus ya. Layar 6,67 inci Full HD plus 120Hz, SoC-nya Helio G99 Ultra. Bukan berarti dia lebih kencang, bukan. Lagi-lagi kalau Ultra berarti ada di keluarganya Xiaomi gitu ya. Baterai 5000 mAh dengan dukungan charging 67 watt. Kamera utama 64 megapiksel, dia punya ultra wide 8 megapiksel. Kamera selfie di 16 megapiksel.
megapiksel. IP ratingnya IP54 ya. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah dia masih 4G, tapi nggak apa-apa ya, harganya murah juga. OS-nya, nah ini sih OS-nya ada iklan jelas di sini ya. Lalu dari sisi kelebihannya dia punya kamera ultrawide, layar AMOLED 120Hz, stereo speaker, infrared blaster tentunya ada, NFC ada juga di sini. Lagi-lagi masih di IP54 ada Infinix Hot 50 Pro Plus 8256, harga sekitar 2,5 juta. Ini Helio G100 yang sebetulnya nggak jauh beda performanya dari G99. Layar 6,78 inci Full HD Plus, AMOLED 120Hz, baterai 5000 mAh, charging 33 watt. Kamera utamanya 50 megapiksel, selfie 13 megapiksel dan ya tadi IP54 ya. Yang mesti catat di sini adalah suhunya agak tinggi untuk gaming, tapi bukan berarti dia punya IP rating kalau dia suhunya tinggi disemprot aja. Jangan begitu ya. Dicatat aja, suhunya agak tinggi untuk gaming ya. Lalu haptic feedbacknya agak kurang di sini, nggak ada headphone jack juga dan ya tentunya masih 4G karena pakai G100. Kelebihannya dia punya layar curved AMOLED 120Hz, dual speaker, in-display fingerprint scanner dan NFC ada di sini. Kemudian masih IP54 ada Redmi Note 13 5G ya. 8256 harga sekitar 2,7 jutaan, Dimensity 6080. Ya, udah Dimensity nih. Layar 6,67 inci Full HD Plus AMOLED 120Hz ya. Baterai 5000, charging 33 watt, kamera utama 108 megapiksel, ada ultrawide di 8 megapiksel dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. IP rating IP54. Nah, catatannya adalah perekaman video cuma sampai 1080p 30 fps, lalu dia cuma punya single speaker dan kualitas suaranya biasa aja. Dari kelebihannya, namanya Dimensity ya, udah pasti dia 5G, layar AMOLED 120Hz dan ada kamera ultrawide, ada audio jack, ada infrared blaster, ada NFC juga di sini. Nah, akhirnya kita naik dari IP54 kita naik ke IP64. Di sini ada Realme Note 60 6128, harga 1,5 juta nih ya. Kalau yang 8256 di 1,750 lah kurang lebih ya. Layar 6,74 inci HD plus 90Hz, SoC-nya pakai Unisoc T612. Jadi bukan yang paling kencang harusnya. Baterai 5000 mAh, chargingnya juga cuma 10 watt. Kamera utama 32 megapiksel, selfie-nya hanya 5 megapiksel. Tapi dia punya IP rating di IP64, berarti kedap dari debu ya. Nah, dari sini mesti diperhatikan dia charging tadi cuma 10 watt dan SoC-nya terbilang udah agak ketinggalan lah di sini ya. Dari kelebihannya layarnya 90Hz, RAM dan storage-nya cukup besar, lalu bodinya tipis. Masih di IP64 ada Vivo. Oh, ada Vivo. Iya, ada Vivo di sini. Vivo Y19s. Udah ada reviewnya juga ya. Dia ada 3 varian semuanya 1 jutaan. Yang paling murah itu di 1,6 juta kurang lebih ya. Sementara yang 6128 ada di 1.999.000. Layarnya 6,68 inci HD plus 90Hz. SoC-nya dia pakai Unisoc T612. Baterai, nah ini menarik, 5500 mAh dengan charging di 15 watt. Kamera utama 50 megapiksel, selfie di 5 megapiksel dan ini IP64. Yang mesti dicatat di sini adalah dia belum support NFC dan chargingnya cuma 15 watt. Kelebihannya, baterainya 5500 mAh dan ini irit banget ya, irit banget untuk di bawah 2 juta. Layar 90Hz, dia punya fingerprint scanner, punya speaker stereo juga di sini dan ada headphone jack-nya di sini ya. Lalu masih di IP64 ada itel S25 Ultra ya, ada 2 varian, dua-duanya di bawah 2 juta ya. Layarnya 6,78 inci Full HD plus 120Hz, SoC-nya Unisoc T620. Nah, ini lebih tinggi nih ya. Baterai 5000 mAh dengan charging di 18 watt. Kamera utama 50 megapiksel, selfie 32 megapiksel dan dia punya IP64. Yang mesti dicatat adalah suhunya agak tinggi untuk gaming, lalu performanya bukan yang terbilang kencang bahkan di kelas harganya ya. Kemudian untuk kamera jelas nggak ada stabilizernya. Kelebihannya bodinya super tipis dan ringan, keren banget sih tampilannya ya. Bypass charging ada di sini, NFC ada di sini, in-display fingerprint ada, infrared blaster ada, dan ada janji untuk update software walaupun cuma 1 kali. Kemudian untuk IP64 ada iQOO Z9X 8128 harga 2,7 jutaan. Ini pakai Snapdragon 6 Gen 1. 6 Gen 1 ya, nggak pakai S di sini ya. Layar 6,72 inci Full HD plus 120Hz, baterai besar banget di 6000 mAh, charging 44 watt, kamera utama 50 megapiksel, selfie 8 megapiksel, IP rating IP64. Yang mesti dicek di sini adalah single kamera aja nih ya, nggak ada ultrawide,
speknya ya, yang lain bonus-bonus saja. Lalu haptic feedbacknya agak kurang mantap. Sisi kelebihannya, performanya terbilang terbaik ya di kelasnya karena dipakai Snapdragon 6 Gen 1. Layar 120Hz, speakernya udah stereo, ada NFC dan ya ini udah 5G. Oke, itu ya rekomendasi kami untuk yang punya IP rating di bawah 3 juta rupiah. Nah, kalau kalian bingung mau yang mana yang dipilih ya, catatannya begini deh. Yang rating tahan debu dan air terbaik adalah semua yang pakai IP64 ya. Nah, yang paling murah dan punya IP rating adalah Tecno Spark Go 1. Yang paling kenceng di sini adalah iQOO Z9X dengan SoC Snapdragon 6 Gen 1-nya. Yang baterainya paling awet setengahnya yang udah kami uji adalah iQOO Z9X disusul dengan Vivo Y19s. Tentunya harganya beda lumayan jauh ya, terpaut sekitar 1 juta. Lalu yang punya konektivitas sampai 5G adalah iQOO Z9X dan Redmi Note 13 5G, cuma 2. Nah, kemudian yang kameranya paling lengkap ada ultra wide-nya adalah Redmi Note 13 5G dan Poco M6 Pro. Oke, yang kalian pilih yang mana? Tentunya sesuaikan aja dengan kebutuhan, preferensi, dan dana yang tersedia. Nah, untuk bantu teman-teman yang lain, tulis aja di kolom komentar mana yang kalian pilih dan apa alasannya. Oh ya, kalau kalian nanya kenapa yang ini nggak dipilih, kenapa yang itu nggak dipilih, kemungkinan karena kami melihat ada pilihan yang lebih baik. Jadi ya nggak usah ditanyain lagi, ini kan pilihan kami aja ya. Atau tentu saja bisa ada yang kelewat. Jadi kalau kalian ada saran, tuliskan aja langsung di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Saya Didi Irfan, Jagat TV.